Rupiah melemah, harga-harga naik, pajak bertambah. Tapi di saat yang sama, ribuan warga asing justru datang ke Indonesia dengan senyum lebar. Bagi mereka, Indonesia sedang menjadi surga diskon terbesar. Namun bagi banyak warga lokal, kondisi yang sama justru terasa semakin berat dari hari ke hari. Lalu muncul satu pertanyaan yang mulai ramai dibahas di media sosial. Ketika Indonesia menjadi semakin murah bagi orang asing, apakah kehidupan masyarakatnya juga ikut menjadi lebih mudah? Atau justru sebaliknya? Belakangan ini, media sosial ramai membahas fenomena yang cukup mencolok di berbagai daerah wisata Indonesia, terutama Bali. Banyak wisatawan dan ekspatriat asing yang terlihat menikmati gaya hidup nyaman dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan negara asal mereka. Fenomena ini semakin menjadi sorotan setelah nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika $1 mampu ditukar dengan belasan ribu rupiah, daya beli para pemegang mata uang asing otomatis meningkat drastis. Hotel, restoran, transportasi, hingga kebutuhan sehari-hari menjadi jauh lebih murah di mata mereka. Salah satu kisah yang viral datang dari seorang ibu asal Amerika Serikat bernama Yana Plusnikova. Dalam videonya, ia mengaku kesulitan membayar biaya pengasuh anak di negaranya sendiri. Namun setelah pindah ke Bali, situasinya berubah total. Dengan penghasilan yang sama, ia bisa menyewa tempat tinggal, membayar pengasuh anak, bahkan mendapatkan bantuan pekerjaan rumah tangga dengan biaya yang jauh lebih terjangkau. Bagi Yana, Indonesia menjadi solusi finansial yang tidak bisa ia temukan di negara asalnya. Namun di balik cerita tersebut, muncul sudut pandang lain yang tidak kalah penting. Sebab apa yang dianggap murah oleh orang asing, belum tentu terasa murah bagi masyarakat Indonesia sendiri. Itu Joy. Kok nggak ada yang ngantri deh? Udah kayak Blok M Joy. Pada ngantri panjang. Itu semua tuh Singaporean dan Filipin. Nggak ada orang Indonesia yang ngantri. Di saat sebagian wisatawan menikmati keuntungan dari kurs yang menguntungkan, banyak warga lokal justru menghadapi kenaikan biaya hidup yang terus merangkak naik. Mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya operasional usaha, hingga berbagai kebutuhan yang bergantung pada bahan baku impor. Kondisi inilah yang kemudian memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk sejumlah figur publik yang biasanya jarang berbicara soal ekonomi. Aktor Andika Pratama misalnya, melontarkan kritik melalui media sosialnya terkait kondisi rupiah dan berbagai kebijakan yang dianggap semakin membebani masyarakat. Musisi Maya Estianty juga menyoroti situasi yang menurutnya semakin berat, mulai dari melemahnya rupiah hingga berbagai kenaikan biaya yang dirasakan masyarakat. Sementara Hesti Purwadinata menyinggung pentingnya menjaga daya beli masyarakat, karena menurutnya, roda ekonomi tidak akan bergerak tanpa kemampuan masyarakat untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan. Bahkan beberapa selebritas lainnya mulai mempertanyakan langkah-langkah yang diambil untuk menenangkan kekhawatiran publik. Fenomena ini menarik perhatian karena menunjukkan bahwa keresahan soal ekonomi tidak lagi hanya menjadi pembahasan para ekonom atau pelaku pasar. Isu ini mulai dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Ancur. Ya, yang saya maksud ancur adalah pasar modal kita. Indeks harga saham gabungan tadi sempat melemah 3% lebih kalau nggak salah, sampai ke 5.600, 5.700. Padahal minggu lalu banyak teman-teman yang pingin nyerok. Saya bilang no way, ya. Ini masih akan mendapat tekanan dan ternyata terjadi, ya. Begitu juga dengan dolar yang tidak seolah-olah tidak terbendung. Ini hari tembus 18.040. Kepanikan pertama kali terjadi kemarin, ya. Sekarang kepanikan itu diteruskan oleh pasar, menekan harga-harga saham kita dan menekan rupiah. Orang banyak bertanya, ini kira-kira mau kemana ini dolar ini? Saya tetap confirm, ya, saya tetap very yakin bahwa dolar masih berpotensi ke arah 20.000, ya, mungkin bulan ini, Juni masih panjang, ke 22.000 di Juli, dan ke 25.000 di semester kedua dari Juli sampai Desember, ya.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, mulai dari intervensi pasar, penguatan instrumen keuangan, hingga berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas dan mencegah tekanan yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Namun bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya sebenarnya cukup sederhana. Bukan sekadar angka di layar atau laporan ekonomi, melainkan apakah harga kebutuhan bisa terkendali, apakah daya beli tetap terjaga, dan apakah masyarakat masih bisa menjalani hidup dengan rasa aman terhadap kondisi ekonomi ke depan. Karena pada akhirnya, persoalan nilai tukar bukan hanya soal rupiah melawan dolar. Ini tentang bagaimana dampaknya dirasakan oleh jutaan keluarga Indonesia ketika orang asing melihat Indonesia sebagai tempat yang murah dan nyaman untuk ditinggali. Tentu ada sisi positif berupa masuknya devisa dan perputaran ekonomi. Namun di saat yang sama, masyarakat berharap agar keuntungan itu tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Mereka ingin merasakan manfaat yang sama di negeri sendiri. Kini publik menunggu, apakah pelemahan rupiah ini hanya menjadi fase sementara yang bisa segera dilewati, atau justru menjadi sinyal bahwa ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Yang jelas, satu hal mulai disadari banyak orang. Ketika mereka yang biasanya diam mulai ikut bersuara, itu menandakan bahwa persoalan yang terjadi sudah dirasakan oleh semakin banyak lapisan masyarakat. Dan pertanyaan besarnya masih sama. Akankah Indonesia tetap menjadi surga bagi orang asing, sekaligus tetap menjadi rumah yang nyaman bagi rakyatnya sendiri?